Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kemenduk Bangga Sulper, selamat datang di podcast Karewana, Keluarga Keren Bawasan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Nah, podcast ini membahas mengenai isu-isu kependudukan, pembangunan keluarga, dan penanganan stunting. Saya Zamzam. Pada episode kali ini, kita kedatangan tamu spesial, yakni Pak Ferry Sopial, PIC Program Gati, Gerakan Ayah Teladan Indonesia, Tim Kerja Ketahanan Keluarga Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Barat. Selamat datang Pak Ferry. Selamat Bu Zaza. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Ini Pak, kita mau ngobrol-ngobrol tentang Gati, Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Ya. Nah, selama ini mungkin yang menjadi fokus program BKKBN beberapa waktu yang lalu itu fokusnya bagaimana peran ibu, BKB khususnya. BKB pun banyakan mungkin keterlibatan ibu yang mas ada di dalam. Nah, sekarang ada inovasi baru nih dari Kemenduk Bangga, BKKBN membuat sebuah gerakan Ayah Teladan Indonesia. Nah, ini yang kita pengen bahas lebih lanjut, apa sih sebenarnya gerakan Ayah Teladan Indonesia ini. Namun sebelum kita masuk Pak ke topik yang akan kita bahas, mungkin boleh nih Pak diceritakan sedikit gitu ya pengalaman remajanya Pak Ferry, gimana sih keterlibatan sosok ayah pada saat Pak Ferry di usia remaja? Ya, jadi terkait masa remaja pribadi, masa remaja saya, bukan terkait keterlibatan seorang ayah, saya betul-betul merasakan bagaimana seorang ayah itu betul-betul membentuk karakter kita sebagai seorang anak. Karena dengan support system yang seorang orang tua yang berikan, khususnya seorang ayah itu, menjadikan kita karakter-karakter anak yang punya tanggung jawab, bertanggung jawab terhadap secara tidak langsung kita selalu berpikir pengorbanan orang tua ya, sehingga itu menanamkan kepada diri kita bagaimana kita menjadi pribadi-pribadi atau remaja-remaja yang akan bertanggung jawab terhadap masa depan kita sendiri. Karena dengan kehadiran seorang ayah yang memberikan support dengan pengorbanan waktu, materi, perlindungan semuanya itu menjadikan kita bahwa kita kelak juga akan berada di fase itu. Jadi bagaimana mulai dari masa itu kita sudah bisa menanamkan tanggung jawab kita sebagai seorang anak kepada sudah punya rasa tanggung jawab, mempertanggungjawabkan apa yang diamanahkan oleh orang tua kepada kita. Nah, iya ya Pak ya. Dalam arti ayah itu sebenarnya bukan hanya yang bertugas untuk mencari nafkah saja, tapi sebenarnya perannya jauh lebih penting dari Jauh itu lebih penting untuk membentuk karakter Mm-mm. utamanya ya Pak ya. Baik. Nah, di program Gati ini Pak, sebenarnya program Gati itu seperti apa sih Pak? Jadi lahirnya program ini Uzam dari hasil sosialisasi dari Kemenduk Bangga kemarin, bahwa memang ini adalah gagasan Pak Menteri untuk bagaimana kedepannya ini menjadi sebuah gerakan untuk mengoptimalisasi kembali peran-peran ayah di seluruh Indonesia untuk kembali terlibat dalam pengasuhan, pendampingan kepada anak, tidak hanya pada tataran yang selama ini kita ketahui bersama bahwa tahun-tahun sebelumnya itu banyak membahas tentang peran ayah dalam pengasuhan itu di periode-periode anak di 1000 hari pertama kehidupan sampai di Baduta ya, Iya. 0 sampai 16. Namun dengan adanya Gati ini melanjutkan dari fase itu ke fase di mana anak-anak akan memasuki masa pra remaja dan remajanya, dan itulah yang diinginkan bahwa ayah tidak lepas pada hanya satu periode kehidupan saya, tapi ini berjenjang sampai anak betul-betul merasa sudah punya bisa bertanggung jawab terhadap masa depannya sendiri, dan ya seperti itu Lazam. Jadi fase itu yang harus tetap ayah ada mendampingi dan selalu bagaimana ayah selalu hadir ketika anak membutuhkan. Oke. Ya. Jadi kalau selama ini kalau kemarin keterlibatan ayah di 1000 HPK, nah di program Gati ini diperluas lagi, diperpanjang lagi sampai usia pra remajanya ya Pak ya, remaja dan remaja sampai remaja. Nah, sebenarnya isu apa sebenarnya yang kemudian ingin diselesaikan melalui program ini Pak? Terkait isu fenomena fatherless itu sendiri, Oke. di mana
disinyalir terkait banyaknya kerusakan pola hidup remaja kita pada saat ini, apakah itu terkait persoalan mental, persoalan akademik, itu disinyalir salah satu penyebabnya itu adalah fatherless itu. Jadi dengan hadirnya program Gati ini bagaimana menghadirkan kembali sisi seorang ayah kepada anak, apakah itu dari sisi sebagai support system, bagaimana seorang ayah hadir untuk mampu mengajarkan seorang anak mengelola emosi, bagaimana anak menghadapi tantangan-tantangan hidup. Nah, itulah yang coba kembali dihadirkan melalui Kemenduk Bangga ini, melalui Dithandrem, mencoba menjawab isu fatherless ini. Kalau memangnya dampaknya seperti apa Pak kalau misalnya ayah itu tidak terlibat dalam keseharian atau pengasuhan terhadap anaknya? Iya Bu Sam, seperti kita ketahui bersama ya, mungkin selama ini kita hanya sebagian besar dari kita ini menganggap bahwa dengan ketidakhadiran ayah itu yang paling nyata selalu kita lihat itu bahwa sangat berdampak terkait faktor akademik seorang anak ya. Tapi ternyata jauh lebih daripada itu Bu Sam, karena itu sangat berpengaruh bukan hanya dari sisi akademiknya saja, tapi bagaimana itu juga mempengaruhi kesehatan anak, mempengaruhi kesehatan mental anak. Anak jadi gampang depresi, apalagi ya, anak gampang terlibat kenakalan remaja ya, yang kita paling marak sekarang yang terkait kenakalan remaja. Belum lagi itu juga berdampak pada orientasi seks anak-anak remaja. Kita tahu sekarang kan bagaimana gencar-gencarnya isu-isu LGBT. Iya, Pak. Itu adalah salah satu isu dampak dari ketidakhadiran ayah dalam pengasuhan anak, khususnya remaja-remaja. Oke. Nah untuk misalnya kalau kondisinya sekarang ya Pak ya, mungkin ada ayah yang bekerja di luar kota yang tidak bisa hadir secara fisik sehari-hari di kehidupan anak. Nah itu apakah bagaimana tetap menjaga keterlibatannya begitu? Seperti apa sih seharusnya yang dilakukan? Ya, jadi terkait masalah itu Ibu Zam, jadi ini sebenarnya sudah ada dalam teori yang sudah mengemuka ya, yang dipaparkan oleh Michel Eklem itu dan kawan-kawan, bahwa dia memasukkan salah satu unsur itu, bagaimana menjawab tantangan terkait kehadiran ayah secara langsung maupun tidak langsung. Oh, oke. Ya, dia memasukkan dalam sebuah dia membuat sebuah komponen yang namanya aksesibilitas itu, bagaimana menjawab problematika itu. Jadi kalau ternyata ayah tidak mampu hadir secara langsung, secara fisik maupun psikologis kepada anak, ayah juga bisa kalau secara tidak langsung itu hadir melalui bagaimana anak ini tetap bisa mengakses keberadaan ayahnya atau bapaknya. Jadi kapanpun ayah dibutuhkan, apabila dia secara fisik tidak bisa hadir, tapi anaknya ini, si anak atau remaja tetap mampu mengakses keberadaan bapaknya ini kapanpun. Jadi ayah selalu ketika dia merasa bahwa dia secara fisik tidak bisa hadir secara langsung ke anaknya, jadi ayah harus pahami bahwa berarti harus ada waktu yang harus selalu dia siapkan untuk anaknya, untuk sewaktu-waktu kapanpun anaknya membutuhkan dia. Jadi ketika anak-anak menghubungi dia, ayah harus selalu responsif terhadap panggilan-panggilan itu. Dan saya rasa tidak, kalau di zaman sekarang kan kita hampir dibekali dengan teknologi yang ada sekarang ini untuk mengakses semua itu. Jadi tidak ada masalah sebenarnya Pak ya? Iya, kalau dari sisi teknologi sih saya rasa tidak ada masalah ya, karena hampir semua platform media sosial kan menghadirkan itu ya. Oke. Bisa video call, di WA, mau pakai platform media sosial apapun, semuanya fitur itu ada itu. Oh, jadi sebenarnya bukan perkara si ayahnya itu ada secara fisik di dekat anak, tapi bisa terakses gitu ya Pak ya, mau secara fisik ada di dekat anak ataupun mungkin jauh dari anak, yang penting bisa diakses, bisa dihubungi, bisa di apa ya,
diajak untuk misalnya berdiskusi Ya, kah dan ya, sebagainya. untuk memahami anak-anaknya. Ya, iya San. Jadi saya dari berbagai teori itu, ya saya juga secara pribadi menyimpulkan seperti itu, Bu San. Jadi hadir secara fisik pun Iya. ayah, tapi kalau memang dasarnya tidak ada perhatian, cuek saja bahwa hanya sebatas memberikan finansial kepada keluarganya, itu juga boleh masuk kategori fatherless juga, karena tidak berdampak kepada anaknya. Karena yang diinginkan pada menjawab fenomena ini bahwa secara fisik tapi ayah terlibat, apakah itu memberikan contoh langsung kepada anaknya di dalam rumah sebagai seorang kepala rumah tangga itu seperti apa. Itu yang harus tetap menjadi konsennya ya, untuk diperlihatkan kepada anaknya. Jadi secara fisik hadir tapi tidak memberikan efek yang dalam Bermakna. hal ini ya, secara secara aksesibilitas anaknya tidak bisa, tanggung jawab juga anak tidak dapatkan dari seorang kehadiran bapaknya. Apalagi ya, satu lagi itu realitasnya juga tidak langsung terlibat terhadap kebutuhan anaknya di rumah, ya itu juga sama juga ya, bagi saya itu Sama kategori fatherless juga ya Pak ya? Oke. Nah, tadi menarik Pak yang tentang aksesibilitas. Artinya ini mungkin salah satu hal yang perlu dimiliki oleh ayah untuk mengatasi isu yang fatherless ini ya Pak ya. Kalau misalnya dari ayah teladan, yang kata ayah teladan dalam gerakan ayah teladan. Nah, ayah teladan yang dimaksud di sini yang seperti apa Pak? Apakah salah satunya itu tadi ya, aksesibilitas, artinya bisa terakses, atau ya. ada hal lain lagi Pak? Oh iya Bu San. Jadi kalau kita membahas tentang kategori seperti apa sih ayat teladan itu, apakah aksesibilitas itu salah satunya adalah, setelah itu udah macam semua adalah salah satu bentuk ya. Tapi kalau kita ketahui bersama bahwa aspek ayah itu yang selama ini kita pahami bahwa dari sisi biologis ayah itu adalah orang yang menurunkan faktor genetik karakteristik kepada anaknya. Jadi kebanyakan dari kita selalu mengatakan oh ini seperti ayahnya, karena memang dari faktor biologis memang ayahnya yang menurunkan genetik kepada anaknya, karakternya sedikit banyaknya akan dari ayah. Ya, ada pengaruh kepada anaknya. Yang kedua yang selama ini juga kita pahami bahwa ayah itu hanya sebatas pemberi nafkah. Ya, memberi nafkah, apalagi ya, yang memberikan perlindungan secara sosial ya kepada keluarga. Namun ternyata adalah hal yang paling penting, dan itu akhir-akhir ini terlupakan, sehingga itulah yang memicu munculnya mungkin isu-isu fatherless itu, di mana ayah secara emosional dan psikologis itu adalah salah satu faktor yang paling penting untuk membentuk karakter anak sebenarnya. Jadi ayah tidak hanya sebatas memberikan finansial, menurunkan genetik, tapi ayah adalah sosok yang memberikan support system kepada anak, mengajarkan anak tentang hidup, menjadi sandaran anak-anak ketika ada masalah-masalah, dan yang paling penting memang ayah ini yang mengajarkan bagaimana anak-anak atau remaja-remajanya itu mampu mengelola emosinya secara baik. Betul. Karena kita tahu bersama Bu Sam, ada beberapa data, salah satunya memperlihatkan bahwa ada sekitar 15,5 juta remaja di Indonesia itu mengalami masalah kesehatan mental. Dan yang lebih parahnya lagi, dari data itu hanya kisaran 4,3% orang tua mendeteksi bahwa anaknya mengalami kesehatan mental. Dari 15,5 juta ini. 15,5 juta itu. Wah, itu persentase yang sangat kecil, Pak. Ya. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana pengaruh ayah ini ketika terkait kehadiran, keterlibatannya ternyata sangat berdampak ya di beberapa fase-fase perilaku anak. Salah satunya kesehatan mental.
Jadi kita berharap dengan keterlibatan ayah ini, apapun yang dialami oleh seorang anak, dia akan kembali ke orang tuanya, mungkin ayahnya juga untuk bercerita gitu ya Pak ya. Jadi untuk hal-hal yang sifatnya kayak ada gejala-gejala tertentu atau ada permasalahan yang dialami oleh remaja, anak-anak kita, itu orang tua bisa langsung tahu gitu. Jangan sampai yang kayak tadi cuma 4% yang akhirnya terdeteksi oleh orang tuanya kalau remaja tersebut mengalami gangguan kesehatan mental gitu ya. Jadi memang Buzan tantangannya ke depan ini ayah atau begitu juga remaja sebagai calon ayah ke depannya itu betul-betul bagaimana memahami bahwa itu tadi, jadi bukan hanya secara biologis, secara sosial budaya, bahwa itulah tanggung jawab seorang ayah, tapi secara emosional, psikologis ayah harus berperan aktif untuk bagaimana kedepannya karakter-karakter remaja anak-anak ini betul-betul terbentuk sebagai generasi-generasi yang bertanggung jawab. Oke, iya sih Pak. Karena memang saya mungkin juga merasakan ya Pak ya. Pada saat remaja itu ayah ayah tentunya terlibat Pak. Jadi biasa kalau di sekolah tuh kan ada masuk kayak apalagi namanya kayak ekskul gitu Pak. Sama sih Sam. Bukan PIKR, kalau itu KIR. Belum ada PIKR waktu itu zaman saya. Kelompok ilmiah remaja gitu kan. Kan disuruh bikin kayak kayak sebuah proyek-proyek apa gitu. Pasti Bapak bantu bikin apa segala macam. Oh iya, kalau dari sisi itu saya punya cerita juga. Apa tuh Pak? Jadi peran ayah saya secara waktu di masa-masa memasuki pra remaja ke remaja lah ceritanya. Kalau itu memang eksistensi seorang ayah yang saya rasakan pada saat itu betul-betul kami rasakan sebagai anak-anak. Bagaimana ayah kami dalam hal akademik itu sangat support. Hampir semua kegiatan-kegiatan, baik apakah itu memang yang secara formal ada dalam akademik ataupun yang non formal ya, ayah itu betul-betul sangat support. Bahkan guru-guru saya, seingat saya itu sejak SD sampai SMP itu, ketika ada kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler itu pasti yang paling dihubungi pertama kali ayah saya. Karena dia tahu bahwa orang tua si anak ini responnya cepat dan selalu pasti ingin anaknya ikut. Jadi saya merasakan itu, dan hampir semua kegiatan ekstrakurikuler waktu di masa-masa itu saya ikut. Saya selalu berpartisipasi karena memang ayah yang selalu dorong, ikut dia. Jadi bukan dan di luar daripada itu Sam, iya Pak, ayah saya juga itu bentuk dukungannya itu bukan hanya dari sisi faktor pendidikan itu saja. Jadi hobi-hobi saya pun hampir semuanya didukung Bu Sam. Wah. Iya, saya kan anaknya ya suka olahraga ya waktu kecil. Suka main bola, main tenis meja, main bulu tangkis. Itu ketika saya sampai di rumah dan berkeluh kesah sama beliau almarhum, pasti kalau bukan sore itu juga paling lambat besok itu sudah diajak untuk cari fasilitas yang saya butuhkan apa sih, apakah raket, bat atau bola. Itu selalu ada solusi gitu ya Pak. Selalu harus bukan berarti saya wajibkan kepada beliau harus belikan saya, tapi beliaunya langsung yang punya inisiatif ya, bahwa anak ini kayaknya butuh ini untuk mengembangkan itunya supaya mampu mengeksplor dirinya sendiri. Seperti itu sih yang saya rasakan dari sosok almarhum ayah saya. Wah, luar biasa nih Pak. Artinya Pak Ferry merasakan betapa keterlibatan ayah dalam masa remajanya Pak Ferry ya Pak ya. Kami tidak bisa bohong, dari semua bersaudara itu sangat merasakan ya bagaimana seorang ayah itu betul-betul mensupport kami, mendukung kami untuk sampai di titik ini sih. Begitu sih Sam. Oke, saya mau terus, nah kembali nih Pak, kita kembali ke program Gatih lagi. Nah tadi dengan
betapa pentingnya peran ayah dalam kehidupan seorang anak. Kemudian program ini juga untuk diadakan untuk menjawab isu-isu fatherless. Iya. Nah, sebenarnya sasaran dari program ini siapa saja, Pak? Iya, jadi sasarannya itu dibagi tiga, Busan. Ada tiga, bukan dibagi tiga, terbagi tiga, yaitu ada Catin, calon pengantin pria, lagi pria. Oh, oke. Ya, calon pengantin laki-laki. Kedua adalah ayah yang memiliki baduta, yaitu anak yang umur 0 sampai 5 tahun. Terus ayah yang memiliki anak pra-remaja dan remaja. Jadi tiga inilah menjadi sasaran ke depannya, bagaimana kita bisa mengoptimalkan program ini, dan itu akan menjadi target sasaran kita. Dan untuk mencapai itu tentu ada beberapa program yang coba disinkronkan oleh pusat, mencoba dipadukan. Iya, Pak. Dan mudah-mudahan apabila program-program itu bisa berjalan, insya Allah target-target untuk betul-betul mengembalikan peran ayah untuk menjawab isu-isu fenomena fatherless ini betul-betul kita bisa jawab ke depan. Oke. Nah, kan ini ada tiga sasaran ya, Pak, Iya. dan dengan masing-masing kondisinya. Calon ayah yang ceritanya ini belum punya anak. Iya. Kemudian masuk ke sasaran yang kedua, ayah yang punya anak baduta, gitu ya, Pak ya. Kemudian yang ketiga adalah ayah yang punya anak pra-remaja dan remaja. Ya. Kan ini tahapan perkembangan anak-anaknya Ya. berbeda nih, Pak. Siklus hidupnya ini cukup panjang ini sebenarnya, dengan kondisi yang masing-masing berbeda. Nah, untuk program yang ditawarkan sendiri dari program Gati untuk masing-masing segmen atau sasaran ini apakah sama atau berbeda, Pak? Kalau berbeda, seperti apa program yang diberikan? Jadi kalau terkait calon pengantin Ya. atau pengantin pria, Catin ya. Ya. Nah itu seyogianya terkait program Gati ini mereka sudah bisa dapatkan ketika kita manfaatkan layanan kita, yaitu Satya Gatra, yang sudah jalan sebelum tahun-tahun sebelumnya ya, Iya, sudah Pak. kita lakukan. Namun dengan adanya program Gati ini diharapkan dengan ditambahnya materi terkait perang ayah ini melalui program Gati ini, sehingga ada penguatan lebih lagi kepada si calon pengantin prianya ini terkait perang ayah nantinya, tanggung jawab ayah itu seperti apa ketika sudah memasuki fase rumah tangga ya, atau menjadi seorang ayah nantinya terhadap keluarga atau terhadap anak-anaknya. Kalau yang di fase anak ayah yang memiliki baduta, tentu itu masuk di sasaran yang seperti kita ketahui bahwa bagaimana keterlibatan ayah dalam 1000 HPK. 1000 HPK dan pola pengasuhan seperti apa ayah, kan itu hampir dibahas di sudah lama juga ya di program BKB ya. BKB, iya. Bagaimana ayah terlibat dalam memandikan anak, ganti popoknya, gitu. Keterlibatan ayah secara langsung dan secara domestik di pekerjaan-pekerjaan rumah, yang bisa anak meniru langsung melihat sosok ayahnya seperti apa di dalam keluarga. Terus yang untuk fase remaja, pra-remaja dan remaja ini itu ayah bagaimana nanti mampu menjadi support system terkait kegiatan-kegiatan anak. Mungkin nanti di fase itu kan anak lebih banyak berkutat di dunia pendidikan ya, misalnya hobi. Jadi ayah diharapkan mampu tetap menjadi support system, bagaimana ayah menjadi guru yang terbaik untuk mengajarkan kepada anak-anaknya atau remaja-remaja yang ada di dalam keluarganya itu, untuk bagaimana mengelola emosi, bagaimana cara berinteraksi dengan baik, menjadi anak-anak yang mempunyai adab, etika, bagaimana anak menjalani hidup ya, karena ayah adalah boleh dibilang pengalaman terbaik ya untuk anak-anak lihat. Untuk anak-anak tiru lah. Iya, Pak. Nah, kalau yang untuk yang remaja dan pra-remaja dan remaja ini artinya kayak semacam orang tua para ayah ini akan dikumpulkan begitu ya, Pak, dibantu komunitasnya, kemudian dikasih materi gitu atau gimana, Pak? Oh iya, jadi iya Zam ya. Jadi dengan program Gati ini ada 4 program
Oh, yang oke. coba ditawarkan yang seyogyanya nanti bisa dimaksimalkan. Salah satunya itu Sam. Jadi kedepannya kita di perwakilan BKKBN provinsi itu dan teman-teman nanti ke bawah sampai ke kabupaten, kecamatan, desa itu bagaimana mengoptimalkan peran ayah itu melalui ada namanya salah satu program itu konsorsium ya, atau komunitas-komunitas ayah. Oke. Yaitu sementara kita diminta untuk mendata. Jadi ketika kita bisa melakukan mapping atau pemetaan nantinya komunitas-komunitas ayah yang berbasis seperti apapun itu, apakah hobi, setidaknya itu juga nanti menjadi jembatan ya atau jalan masuk kita untuk memperkenalkan program ini. Ya. Yang selanjutnya juga ada program dekat Desa Kelurahan Teladan. Oh, program apa itu Pak? Ya semacam pendekatan dari sisi pendekatan program Gati juga, tapi dia berbasis di desa dan kelurahan. Jadi jangan dianggap bahwa akan ada pembentukan desa kelurahan baru, tidak. Tapi ditekankan bahwa kita kan sudah punya kampung KB. Oh iya betul. Dan hasil diskusi kemarin bahwa dari sekian 600-an lebih kampung KB kita ada 400-an lebih kampung KB yang berstatus berkelanjutan, artinya aktif ya dalam berkegiatan. Itu mungkin menjadi sasaran kita nanti untuk kita insertkan masuk program Gati ini. Jadi yang selama ini kampung KB yang sudah berkegiatan mungkin bisa bukan membuat komunitas baru, enggak. Jadi ketika kita ambil contoh ada rapat-rapat di desa atau tingkat kelurahan itu seyogyanya ada waktu tersendiri untuk kita libatkan, kita kumpulkan untuk ayah-ayahnya atau bapak-bapaknya dari kaum-kaum remaja laki-lakinya itu untuk mendapatkan edukasi program ini. Seperti itu. Jadi tidak bentuk baru tapi menyisipkan edukasi ini ke dalam kegiatan. Seperti itu. Iya, benar sekali. Nah, ini baru 2 nih Pak. 2-nya lagi apa nih Pak? Yang pertama tadi kan terkait layanan Satya Gatra kan? Oh iya, Satya Gatra. Untuk sasarannya itu kan Catin. Oke. Remaja laki-laki itu ada konsorsium. Oke, konsorsium komunitas ayah. Terus kemudian ada dekat. Ini kan kayaknya ada yang belum tersasar nih Sam, yaitu yang dari tadi kita bahas dunia pendidikan. Ternyata itu juga dibaca oleh Ditana bahwa ini juga menjadi, apalagi kan kita punya produk unggulan juga di sekolah-sekolah ya, yaitu PIK dan SSK. Dari sisi akademis itu coba juga dibuatkan program bersekolah bersama ayah atau disingkat sebaya. Bagaimana nanti ada sebuah gerakan atau sebuah kebijakan di semua wilayah di Indonesia itu untuk bagaimana mengoptimalkan peran ayah dalam bentuk bagaimana ayah terlibat langsung dalam apakah itu mengantar anak ke sekolah atau kepikiran juga kita ini bisa kalau untuk bagaimana ayah betul-betul terlibat ya kedepannya ya kita harus bekerja sama dengan pihak sekolah atau komite sekolah kalau bisa. Apakah tidak hanya dari kalau sisi pemerintah memberikan jam-jam yang fleksibel ya terhadap pegawai-pegawai PNS, ASN, begitu juga pihak swasta karyawannya untuk mengantarkan sekolah. Kalau dari pihak sekolahnya yang kita sasar itu bagaimana nanti dari pihak sekolah itu kita bekerja sama sekiranya apabila ada kita ambil contoh penerimaan rapor atau seperti apa itu, jadi kalau bisa dari pihak sekolah kita kerjasama yang menerima itu ayahnya. Iya. Jadi kan selama ini kan tidak ada ya. Jadi bisa saja ibunya yang datang. Jadi seyogyanya nanti ke depan kita bisa bekerja sama dengan pihak-pihak sekolah yang kita anggap bisa menerapkan program Gati ini. Salah satu yang kita tawarkan kalau bisa pihak sekolah merancang itu sehingga kita bisa masuk. Jadi sebelum penerimaan rapor itu ketika sudah ayah-ayah dari siswa ini hadir kita bisa masukkan sebelum penerimaan rapor memberikan semacam edukasi terkait paket edukasi Gati ini. Seperti itu. Jadi, menarik.
Jadi karena selama ini kan biasanya yang datang ibu ya, Ya, biasa ada kadang ibu, kadang kadang ya, pokoknya eh artinya tidak, jarang ayah gitu ya, ya. Biasa ayah nerima aja hasilnya kayak gimana di ya, rumah gitu kabarnya. ada Oh, rapat-rapat komite sekolah biasanya, ibu. ya. Oh, oke. Wah, ini Jadi menarik kedepannya banget. kita menginginkan bahwa ada komitmen bersama dari, tentu ini akan didukung oleh kementerian ya dan lembaga, tentu nanti Kemenduk Bangga dalam hal ini di Tangerang akan memikirkan itu bagaimana membentuk semacam MOU kerjasama ya, untuk supaya nanti bisa menjadi payung hukum buat kita untuk melakukan inovasi-inovasi sehingga tidak ada yang merasa tidak ada aturan-aturan yang kita Langgar ya. gitu ya. Oh, oke. Wah, jadi sebenarnya memang program Gati ini bukan hanya tentang BKKBN saja ya Pak ya, butuh kolaborasi dengan berbagai mitra, Iya, khususnya benar tadi kalau sekali, Bu. misalnya memang Iya, kegiatan ini akan dilaksanakan di sekolah. iya. Oke. Jadi dari pihak sekolah kita tahu pengampunya siapa. Iya, Kalau kita berbicara tentang Jatim, kita tahu juga peran Kemenak tentunya iya kan, betul. yang kita harus melakukan koordinasi kerjasama. Jadi memang untuk mengelola program ini memang harus memakai yang kemarin kita sosialisasikan itu ada semacam pentahelix ya, Oke. bagaimana pihak pemerintah dari sisi kebijakannya mendukung program ini, karena tentu tanpa kebijakan pemerintah ini sulit juga berjalan, Betul. apalagi akan memasuki ranah-ranah yang seyogyanya memang menjadi wilayah-wilayah yang tidak, yang kadang-kadang susah untuk menambah sesuatu yang baru kepada instansi-instansi. Jadi dengan ada kebijakan dari pemangku kebijakan di wilayah masing-masing itu akan memudahkan kita untuk memasukkan program ini. Kedua juga bagaimana akademisi tentu Iya. selalu kita minta nanti kerjasamanya, dan itu yang mulai sebenarnya sudah digagas ya dengan pusat, dengan bagaimana paket edukasi Gati ini juga nanti kan hasil dari Kolaborasi dengan pihak kolaborasi akademisi dari ya. pihak akademisi. Oh, oke. Dari, kalau tidak salah kemarin Pak Direktur Dinhandra mengatakan itu paket edukasi itu disusun bersama dengan fakultas dari ITB ya, I- IPB IPB ya. IPB Ilmu keluarga. iya, Oh, oke. untuk dan itu sudah tahap finalisasi. Oh. Jadi mudah-mudahan secepatnya, karena paket edukasi itulah yang menjadi senjata kita untuk bagaimana menggaungkan Gati ini sampai ke bawah ya, karena itu yang akan kita lakukan, yang akan dilakukan oleh teman-teman kita juga nantinya. Oke. Nah, Pak, mungkin ini juga jadi pertanyaan terakhir, Pak. Sebenarnya ini dari tadi ya terkait pendekatan pentahelix, kemudian butuh peran juga teman-teman di lapangan. Nah, kita kan sebenarnya ada penyuluh KB nih Pak ya, di setiap desa bahkan. Nah, apa yang bisa dibantu, apa yang bisa dilakukan oleh penyuluh KB kita untuk mendukung program Gati ini Pak? Ya, tentunya mereka adalah perannya sangat vital ya Bu Saya, karena sampainya program ini ke bawah ini adalah andil besar dari teman-teman kita di lapangan. Jadi kita harapannya ke depan ini, ketika target ini sudah dibagi di setiap kabupaten, kecamatan sampai tahap desa, kita harapkan bahwa teman-teman ini betul-betul seperti yang diinginkan dari program ini, bagaimana teman-teman nanti menjadi semacam kader-kader, bagaimana mereka menjadi penyambung kita untuk menyampaikan edukasi-edukasinya, namanya, sebagai agen-agen kita ya untuk menyampaikan edukasi-edukasi ini. Jadi dengan hadirnya nanti paket edukasi itu yang kita harapkan nantinya. Ya, kita harapkan nantinya bahwa paket edukasi itu akan menjadi pegangan teman-teman di lapangan
ya selanjutnya juga akan menyampaikan edukasi itu, paket edukasi itu ke komunitas-komunitas yang ada di wilayah kerja mereka masing-masing, di sekolah maupun yang ada di desa kelurahan. Seperti itu sih. Oke. Oh, jadi nanti tenaga penyuluh kita ini akan dibekali terlebih dahulu dengan edukasi yang tadi Gati itu ya Pak ya. Iya. Kemudian menjadi perpanjangan tangan kita untuk menyampaikan informasi atau edukasi itu ke masyarakat. Iya, jadi kita baru selesai melakukan sosialisasi itu Ya. di 6 kabupaten. Oke. Kita sudah juga memperkenalkan terkait bahwa akan ada paket edukasi terkait program Gati ini, di mana ada 10, namun dari himbauan Pak Direktur kemarin, Pak Edi, Direktur Dithandre, bahwa cukup 8 ya menjadi standar yang akan menjadi patokan kita, bab-bab yang akan tersampaikan nantinya ke sasaran-sasaran target-target kita. Walaupun tidak menutup kemungkinan 8 bab standar itu kalau memang dalam tahun ini atau hanya bisa melakukan edukasi sebanyak 3 bab, ya silahkan. Itu tetap tercatat sebagai capaian target kita. Nah, jadi terkait apakah kedepannya akan ada sosialisasi selanjutnya, itu juga yang kita harapkan ya. Jadi dengan hadirnya paket edukasi ini, tentu kita di perwakilan juga akan diberikan semacam pelatihan ya, untuk memahami paket edukasi itu, untuk selanjutnya kemudian kita tularkan lagi ke teman-teman yang ada di lapangan. Karena tentu tanpa pelatihan untuk memahami paket edukasi itu ya susah juga jadinya untuk bagaimana nantinya melakukan edukasi sampai ke wilayah-wilayah. Jadi harus kita dulu yang paham ya Pak ya, baru kemudian kita juga harus dari dulu baru ke teman-teman, baru ke masyarakat. Iya. Oke. Wah, luar biasa ini Pak program Gati. Iya. Sebenarnya program yang inisiatif yang betul-betul kayaknya dibutuhkan nih Pak ya, untuk mengatasi tadi isu fatherless, karena ini isu yang kadang terlewatkan, terabaikan biasanya. Dan kali ini di tahun ini, mulai tahun ini Kemendik Bangga mulai fokus untuk meningkatkan keterlibatan ayah dalam pengasuhan dan diperluas lagi sampai usia remaja dan remaja gitu ya, nggak hanya 1000 HPK saja. Terima kasih sekali lagi Pak Ferry untuk sharing materinya terkait gerakan Ayah Teladan Indonesia. Semoga gerakan ini kita bisa laksanakan sesuai dengan harapan. Sukses. Mohon bantuan dan doanya teman-teman, khususnya teman-teman Sobat Kemendik Bangga. Semoga gerakan ini menjadi awal yang baik bagaimana meningkatkan peran-peran ayah teladan di Indonesia. Siap. Baik, terima kasih Pak Ferry, sekali lagi kami ucapkan, dan jangan lupa untuk mendengarkan podcast Karyawana episode selanjutnya. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.